Ayo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bercerita tentang sejarahnya Marsinah dan Pak Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional. Kami dari 11 TKF. Nama saya Bima, absen 3. Nama saya Tusiasu, absen 22. Nama saya Deva Raditya Melandi, absen 16. Sebab Marsinah dan Soeharto diangkat jadi pahlawan. Peristiwa ini berkaitan dengan keputusan 10 November 2025 ketika pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh tersebut. Marsinah, aktivitas buruh yang terbunuh pada Orde Masa Baru, dan Soeharto, mantan presiden era Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 dan bekerja sebagai buruh pabrik di arloji di PT Catur Putra Surya atau CPS Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Mei 1993, Marsinah memimpin aksi mogok untuk menuntut kenaikan upah sesuai kebijakan Gubernur Jawa Timur yang menaikkan gaji UMR dari 1.700 menjadi 2.250. Namun ia diculik, disiksa dan mayatnya ditemukan pada 8 Mei 1993 di Nganjuk, Jawa Timur, dengan tanda kekerasan. Soeharto di sisi lain adalah pemimpin militer dan presiden yang berkuasa selama puluhan tahun di era Orde Baru. Pemberian gelar pahlawan kepadanya menuai kontroversi karena catatan pelanggaran hak asasi manusia. Penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional dipandang oleh para buruh sebagai bentuk pengakuan negara atas perjuangan kelas pekerja. Namun, penetapan gelar pahlawan kedua tokoh ini secara bersamaan dinilai oleh sebagian kalangan sebagai ironi dan pemutihan sejarah. Analisis nilai perjuangan. 1. Perjuangan keadilan sosial dan hak pekerja. Marsinah menjadi pahlawan nasional dipandang oleh para buruh, yaitu 1. Perjuangan keadilan dan hak pekerja. Marsinah menjadi simbol keberanian kaum buruh kecil menghadapi ketidakadilan, menuntut upah layak, menuntut hak dasar pekerja di tengah tekanan rezim Orde Baru. Suara Marsinah dan gerakan buruh yang dipimpinnya mencerminkan semangat kolektif untuk memperjuangkan hak yang tertindas, sekaligus menyuarakan kemanusiaan dan martabat pekerja. 2. Simbol perlawanan terhadap represi. Kematian tragis Marsinah menegaskan risiko besar dari membuka suara di bawah rezim yang otoriter. Dia mati sebagai korban dari sistem yang menindas. Keberaniannya memperkuat citra bahwa perjuangan sosial kadang harus membayar harga tinggi. Menetapkan gelar pahlawan bagi Soeharto di sisi lain menjadi momen perdebatan moral dan politis. Bagaimana sebuah negara dapat menghormat korban sistem sekaligus pemimpin sistem itu sendiri. Hal ini membuka ruang refleksi tentang rekonsiliasi nasional, narasi sejarah, dan keadilan historis. Yang ketiga, pengakuan negara terhadap kelas terpinggirkan. Dengan mengangkat Marsinah menjadi pahlawan nasional, negara memberi pengakuan formal kepada kelas buruh yang selama ini sering dianggap suara kecil. Hal ini merupakan langkah simbolis penting, bukan hanya mengenang korban, tetapi juga memberi teladan perjuangan buruh. Di sisi lain, pengakuan ini juga berpotensi menjadi alat legitimasi politik. Beberapa pihak menilai gelar tersebut bisa dipakai untuk menutup catatan kelas masuk Orde Baru jika disejajarkan dengan Soeharto.
Ini adalah gambar Marsina. Ini walaupun sudah meninggal, ini jiwanya masih ada. Ini juga sebagai Semangat. semangat untuk kita sejarah. Ya, mantap. Sekian dari saya. Kita lanjut ke Kelebihan atau kekuatan dari peristiwa yang dipelajari. Simbolisme kuat. Penetapan Marsina sebagai pahlawan menghadirkan simbol kuat bagi kaum buruh dan aktivis sosial bahwa perjuangan pekerja diakui secara nasional. Momentum rekonsiliasi sejarah. Meskipun kontroversial, keputusan ini bisa menjadi titik awal dialog tentang sejarah Orde Baru, keadilan reparatif, dan penyembuhan luka sosial. Inspirasi generasi muda. Kisah Marsina bisa menginspirasi generasi muda untuk tidak takut memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, terutama di sektor buruh. Penguatan kesadaran HAM. Pengakuan negara terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu sebagian menunjukkan bahwa penegakan hak dan keadilan juga menjadi bagian dari narasi negara ini. Relevansi dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Peristiwa ini, terutama perjuangan Marsina sebagai buruh dan simbol keadilan sosial, sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa ayat dan hadis yang sejalan. 1. Al-Quran tentang keadilan. Dalam khutbah buruh disebutkan surat Al-Hadid 5725. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dan menurunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku. Berarti relevansi dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Peristiwa ini, terutama perjuangan Marsina sebagai buruh dan simbol keadilan sosial, sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa ayat dan hadis yang jalan. 1. Al-Quran tentang keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidu wa manafi'u linnasi waliya'lamallahu man ayyansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 2. Hadis tentang hak pekerja. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan urgensi membayar pekerja tepat waktu sebagai tindakan adil dan penghormatan terhadap jerih payah mereka. Prinsip lain, majikan harus memperlakukan pekerja sesuai kemampuan mereka, tidak memaksakan pekerjaan di luar kapasitas, serta memberikan istirahat yang memadai. 3. Doa dan pertolongan bagi yang teraniaya. Dalam Islam, kezaliman terhadap orang lemah, misalnya buruh yang ditekan, mendapat perhatian khusus. Doa yang dizalimi sangat mulia. Doa orang yang dizalimi sangat mulia. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, waspadalah terhadap doa orang terzalimi, sebab tidak ada takbir antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim.
Al-Quran juga menegaskan bahwa balasan terhadap kejahatan bisa setimpal, tetapi memaafkan adalah hal yang lebih tinggi secara spiritual. Surah Asy-Syura 40 menyatakan, wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atum masluh faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innaha la yuhibbul zalimin. Balasan terhadap kejahatan adalah perbuatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di atas tangan Allah. Kesimpulan refleksi, penetapan Marsina dan Soeharto sebagai pahlawan nasional dalam satu waktu adalah tindakan simbolisme yang sangat kaya makna. Di satu sisi, pengakuan terhadap Marsina adalah kemenangan simbolis bagi kaum buruh dan korban pelanggaran, bahwa negara akhirnya memberi penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Di sisi lain, penyandikan nama Soeharto, pemimpin Orde Baru, bersama Marsina mengundang pernyataan moral dan historis. Apakah rekonsiliasi ini bisa dibaca sebagai pengaburan terhadap kejahatan masa lalu? Dari perspektif nilai Islam, kisah Marsina sangat selaras dengan ajaran keadilan soal Al-Qis, penghormatan terhadap pekerja dan perlindungan bagi yang dizalimi. Islam mengajarkan bahwa memperjuangkan hak pekerja adalah sebagai kewajiban moral, dan mereka yang menderita karena ketidakadilan pantas mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di hadapan Allah. Seluruhan peristiwa ini bisa menjadi momen penting untuk refleksi nasional. Bagaimana sebuah negara menyikapi warisan sejarah, menghargai korban dan menegakkan keadilan. Namun agar makna pahlawan menjadi lebih dalam dan tulus, pengakuan simbolis semacam ini sebaiknya diikuti dengan tindakan konkret, misalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran masa lalu, program perlindungan buruh, dan pendidikan keadilan sosial dalam kurikulum nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.